dari sisi Jetrasnya ada penjaminan seperti akan bisa dilelang gitu kan dari aset-aset Chelsea yang mungkin ada gugatan tadi. Baik, penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan ini kalau misalnya saya beli kira-kira bisa dilelang apa enggak. Yang pastinya semua Welcome to Beat and Break. Yo folks, welcome to Beat and Break by Birmaland. Ngobrol santai tapi strategis. Hari ini kita masih sama bakal ngebahas foreclose and found, aset lelang dan bagaimana cara kita menemukannya. Jadi kita cari-cari harta karun. Tapi hari ini saya bersama dengan perwakilan dari Jetras Investment Indonesia. Ada Pak Aji, Pak Johan, dan Bu Lia. Selamat pagi Pak, Bu. Bagaimana kabar Pak? Luar biasa. Baik. Luar biasa baik ya. Udah kita bahasanya sales banget ya, luar biasa baik gitu kan. Oke, Pak, Bu. Sebelum kita mengacu tentang lelang, Pak, Bu, gitu kan, supaya relate dengan para calon buyer dan calon investor, gitu kan, bisa dijelasin nggak, Bu, Jetras Investment Indonesia itu apaan dan apa perbedaan antara Jetras Investment Indonesia dengan Jetras Bank, gitu kan? Tapi setahu saya, gitu kan, Jetras itu bank dari Jepang ya, Pak, Bu, ya. Betul. Gitu, mungkin bisa dijelasin biar relate. Jadi sebenarnya Jitras Investment Indonesia itu sister company dari Bank Jitras. Jadi itu Jitras Group Dari Jetras Group, ya, gitu kan? datang ke Indonesia. Pertama memang Bank Jitras dulu. Oh, dibentuknya Bank Jetras. Iya, Bank Jitras dulu. Oke. Bank itu kan pasti ada yang namanya aset-aset yang bermasalah, macet ya kan. Nah, disitulah datang Jitras Investment ini untuk menyelesaikan. Kami ini perusahaan cesor. Oh, jadi memang skupnya itu menangani Ya, aset-aset yang tadi bermasalah. betul. Awalnya kita datang untuk membantu si Bank Jitras ini nih, keluarga kita nih buat ngejelasin semuanya. Seiring berjalannya kita akhirnya ngerambah ke bank-bank lain nih, mana nih yang sekiranya memang banyak aset-aset bermasalah, karena kan dari OJK pun pasti harus ada namanya NPL itu cuma sampai berapa persen, pra NPL berapa. Dia kan nggak boleh terlalu banyak macet, akhirnya kita tuh yang beli aset-aset macetnya. Jadi yang take over Iya, gitu kan dari bank-bank yang kredit betul, macet tadi di betul. take over oleh Jetras dan dijual lagi melalui lelang Betul, gitu kan. bisa lelang, bisa AJB, bisa CESI. Jadi memang Jetras ini berarti Jetras Investment Indonesia ini memang dibentuk khusus untuk mainin lelang aja. Betul. Gitu kan. Betul. Either itu yang tadi AJB, HT Lelang. ataupun CESI lelang. Ya. Gitu. Betul. Dari Jetras Investment Indonesia ini Pak, Bu, bisa dijelasin udah berapa lama sih? Kemarin kita baru anniversary nih yang ke-10. Oh, ternyata udah 10 tahun. Betul, Berarti udah dari udah 10 tahun kita. 2015 Iya, main lelang ini iya. gitu kan. Dan Iya, memang benar. main fokusnya yang tadi CESI gitu kan. Kalau saya lihat kan memang banyak CESI-nya ya. Iya. Gitu kan, tapi ada juga lelang HT-nya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kenapa kita bisa berdiri 10 tahun ini dan sampai sekarang masih berjalan ya, semoga kedepannya kita masih tetap berjalan. Ya. Itu karena kita juga belinya memang barang-barangnya itu yang pasti dari lembaga-lembaga keuangan. Jadi pasti semua berkas atau data apapun yang kita terima atau yang kita beli itu pasti lengkap. Jadi itu yang buat para investor pun ke kita tuh percaya bahwa apa yang dibeli dari Jitras Investment itu pasti nggak akan yang bermasalah banget gitu. Tapi kalau misalnya ada case-nya bermasalah adalah cuma yang memang ini terkait macet. Ya, macetnya emang karena dari sebelumnya udah bermasalah karena macet. Tapi untuk semua berkas kita yang ini semua lengkap, jadi enak gitu transaksi dengan kita. Jadi jual dari sisi belinya. administratif, dari segi hukumnya, memang dari barang-barang yang Jetras jual itu memang udah pasti komplit dan gak ada kekurangan sama sekali. Itu yang bakal dijaminkan oleh Jetras. Kenapa harus beli barang dari Jetras? Betul. Gitu kan. Atau teman-temannya ada yang mau nambahin? Boleh Pak, bisa ditambahkan Pak? Baik, Oke. memang benar ya apa yang disampaikan oleh rekan saya, ya Ibu Lia ya. Kami ini kan perusahaan pengelola aset ya. Artinya aset manajemen ya Pak. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa potensi daripada pasar aset manajemen itu kan sangat tinggi di Indonesia ya dalam hal ini untuk NPL-nya. Nah, makanya kehadiran Jitras Investment Indonesia itu memang sebagai salah satu perusahaan pengelola aset yang misalnya melakukan collection ya, dan tentunya pasti ada lelang juga kan, tadi seperti abang sampaikan. Nah, intinya kami ini dengan berdirinya 10 tahun tadi
sudah terbukti gitu loh. Artinya pergerakan kami ya sampai Mei kemarin itu total piutang yang kami beli itu udah 11,4 triliun kurang lebih. Piutang yang dibeli oleh Jet Trust dari bank-bank yang lain yang tadi dimention di awal gitu kan, dari berawal kredit macet punya Jet Trust Bank sendiri sampai akhirnya membeli piutang-piutang dari bank lain Betul. gitu. Dan untuk penjualannya itu ada 2 mekanisme berarti Pak gitu, cesi dan lelang. Ada 3 gitu, Pak. sebenarnya. Oh Sesi, AJB dan lelang. oke. AJB pun bisa. Kalau aku bantu jelasin kenapa AJB bisa, kan terkadang kan gini, jadi kita awalnya tuh pasti kan beli ke suatu bank. Nah udah kita beli bank, terus kita take over semuanya yang bermasalah ini, kita punya tim lagi untuk coba melakukan perdamaian dengan si debitur. Oh, Itu I kenapa see. ada yang debitur yang misalnya ya emang saya udah give up deh, nggak sanggup, mau nggak ngelepas, nanti kita cariin buyernya. Oke, itu yang namanya AJB. Oh, Ada kan yang mau, ya udah kita perdamaian, ya kita juga lihat situasi kondisinya, atasan kita juga pasti ngelihat, oh bagaimana nih yang ini bermasalah, yang ini dia mau cicil atau dia mau cicil atau sambil nyicil dia sambil nunggu buyer, atau emang ada misalnya perlawanan, atau memang nggak ada perlawanan, itu kita pasti selesaikan dulu tuh sebelum sampai ke tahap lelang. oh, I see. Itu kita kasih dari waktu awal pembelian itu kita pasti kasih dia surat pemberitahuan cesi bahwa dari bank X, misalnya dari bank X sudah dialihkan loh ke Jet Trust Investment. Nah, udah dikasih surat pemberitahuan buat dia notice. Udah itu kita kasih lagi SP1, kasih SP2, SP3. Jadi semua dokumen itu juga sebagai dasar kita kalau mau lelang. Karena lelang itu kan semua harus lengkap ya data-datanya. Kita kan kerjasama sama Balai Lelang sama KPKNL gitu kan. Iya, Jadi tetap bisa di-spill sedikit untuk untuk calon buyer dan calon investor kita gitu kan. Kalau pembelian cesi itu mekanismenya itu nanti kita kayak gimana sih? Gitu kan. Cesi kan di video kami memang udah disampaikan gitu kan. Cesi itu kita jualnya jual piutang gitu kan. Mungkin dari Jet Trust bisa ditambahkan mekanisme kalau cesi itu pembeliannya ke Jet Trust gitu kan. Mungkin stepnya gitu kan, bisa disampaikan stepnya kalau pembelian itu ke Jet Trust gimana? Baik, prinsipnya gini ya, seperti yang Bapak tadi jelaskan ya, semua pembelian JC itu prosedurnya sama aja ya seperti pada umumnya. Oke. Cuman di dalam melakukan transaksi biasanya tuh kan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya kalau untuk yang JC ini kan berarti penyerahan piutang ya, Iya, pembelian secara pengalihan piutang pengalihan lagi. piutang. Oke. Ya, makanya itu sebelum calon pembeli dia melakukan pembelian JC di kami, perlu ada misalnya mitigasi. Misalnya dia akan melakukan pengecekan dokumen sebelum melakukan pembelian JC. Kami juga akan terbuka Oh, menjelaskan bahwa update kasus atau misalnya update terakhir daripada akun yang dibeli ini seperti apa. Kalaupun misalnya memang ada gugatan profil debitur, kami akan terbuka. Jadi ibarat kata tuh kami juga memberikan trust ya kepada calon pembeli. Jadi transparansi yang memang dijual juga oleh ya. Jet Trust. Oh, tadi kan dimention kan ada gugatan ataupun ada kasus mungkin gitu kan. Nah, dari Jet Trust, dari sisi Jet Trustnya ada penjaminan seperti akan bisa dilelang gitu kan dari aset-aset cesi yang mungkin ada gugatan tadi. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika melakukan pembelian JC yang tadi ada due diligence itu kan, Due diligence pada waktu itu kami akan mengupdate secara transparan. Kemudian nanti kan dari pihak pembeli JC kan dia akan mengirimkan juga kan misalnya tim hukumnya seperti apa untuk melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan ini kalau misalnya saya beli kira-kira bisa dilelang apa enggak. Yang pastinya semua akun yang kita beli yang tadi rekan saya boleh menyampaikan itu secara administratif itu harus terpenuhi gitu. Karena sebelumnya itu juga kan kami melakukan due diligence. Jadi due diligence pre dan post gitu. Ya. Gitu. Jadi memang udah dipastikan dari sebelum atau sesudah akhirnya dialihkan gitu kan kepemilikan cesi-nya untuk para pembeli, calon-calon pembeli cesi pun juga masih tetap bisa melanjutkan lelang. Begitu Pak kesimpulannya. Ya. Iya.
Tapi balik lagi ke Ah, si pembelinya ya, dia mau dia lelang atau enggak sebenarnya. Iya. Kadang-kadang Gitu. kan dia udah Oke. punya bayarnya sendiri ya, Iya. lu beli gue di Chelsea aja sih gitu ya kan. Bisa malah jadi Chelsea to Chelsea lagi Iya, kayak gitu kita kan. kita beli Chelsea, kita juga jualnya Chelsea ya kan. Iya. Siapa tahu juga dia sebenarnya di belakang udah punya investor sendiri yang kita yang ngambil dulu deh di Jitra, ntar kita yang beli sendiri. Jadi kalau untuk memastikan dia bisa dilelang itu balik lagi sebenarnya ke si buyer. Tapi kalau untuk dokumen kita pasti lengkap sih. Oke, Karena jadi tujuan kita kalau nggak ke Chelsea, ke lelang. Persiapan kita kan. kalau kalau untuk Jetras Bank itu udah berapa lama sih, Pak? Bu? Itu dari Jepang kan ya? Bener kan? Jitres Bank itu iya, tapi kan sebelumnya Bank Jitres itu kan dari Bank Mutiara kalau tahu ya. Oh, dia itu dari Bank Mutiara. Ya, diakuisisi jadi Bank Jitres. Oh, jadi Bank Mutiara awalnya, nah terus tiba-tiba diakuisisi oleh datanglah Jetras gitu kan. Habis itu baru jadi Bank Jitras. Bank Jitras berjalan, baru Jitras Invest. biar kita relate Pak Bu gitu kan dengan judul kita hari ini, berarti kita waktunya sekarang bedah harta karun yang ada di Wah, itu Jetras. Saya rasa gitu. Pak Haji paling tahu soal Gitu. harta karun. harta karun. Iya. Jadi kita akan showcase gitu kan calon buyer dan calon investor kita gitu kan. Oke. Oke, kita berarti di sini Pak ada aset ini dijualnya lewat CSI atau lewat lelang atau lewat AJB Pak? Aset yang di AJB. Pecenongan. Ini AJB? Bisa AJB. Bisa AJB. Gitu. Harga 68 miliar ini Bisa AJB dan masih bisa nego. ini dijualnya itu 68 M ini itu dengan cara AJB gitu. Berarti memang debiturnya itu bersedia ya Pak ya untuk tanda tangan AJB gitu. Enggak bisa dekat. Ini aset JTO. Aset anak perusahaan sih dulunya. Oh, jadi aset punya perusahaan gitu kan yang akhirnya sekarang dijual dan ini masih bisa nego. Bisa di-spill gak sih Pak Bu gitu, kira-kira negonya itu bisa secara persentase itu turunnya berapa gitu kan. Gitu biar bisa semangat aja gitu kan calon-calon buyer dan investor kita, bisa gak spill gambarannya aja persentasenya, range-nya berapa? Ini sebenarnya harga pasarannya sudah di 80-an ya. Oh, 80 miliar, bahkan sekarang yang harga kita showing ini udah termasuk diskon gitu Oh, kan. dikasih diskonnya. Iya, Oh. kalau yang JTO memang kita tampilinnya emang harga yang sudah di bawah. Oh, memang sudah didiskon ya Pak ya dari 80, tapi masih bisa diskon lagi gitu kan. Tapi emang itu tergantung negosiasi dan penawar ini sih ya. Maksudnya nggak terlalu jauh lah karena nilai angka ini juga udah di bawah lah, angka di bawah. Di bawah pasaran sih Di pasti. bawah pasaran. Oh ya, di bawah pasaran gitu. Kira-kira kalau misalkan ada calon buyer yang pengen tahu datanya dari Jetras itu bisa provide data-data ya Pak ya, Bu? Gitu. Kita bisa. Bisa provide data-data ya. Mungkin kita berbicara data seperti market value gitu kan. Pastinya kan sebelum dilakukan jual ini kan ada proses appraisal yang dilakukan oleh Jetras gitu kan. Itu bisa kita berikan kepada calon buyer ataupun investor kita. Bisa. Gitu. Datanya dan dokumennya langsung Gitu. dari hasil KJPP. Dari hasil KJPP dan penetapan harga yang ada di sini itu berdasarkan dari KJPP juga Pak atau gimana? Betul. Betul. Pakai KJPP. Berarti 80 miliar itu juga dari KJPP. 80 M itu market value-nya Pak. Bu? Iya. Ya betul. Oh, 80 miliar itu market value-nya. Gitu. Apa nih yang menarik Pak Bu dari aset ini yang bisa biar teman-teman yang lagi nonton gitu tertarik gitu kan selling point-nya. Lokasi Pertama pasti AJB kan. Iya. Gitu. ini memang ada di jantung kota ya, maksudnya di Digambir. Pecenongan Raya dan di seberangnya tuh Hotel Red Top. Jadi pas seberangnya Hotel Red Top. Oh. Jadi emang daerah bisnis, ramai juga, strategis lah lokasinya. Dan gedung ini juga ini kayak kelihatannya ruko nih, sebenarnya ini panjang ke belakang dan dia 5 lantai. 1400 Iya ya. betul. Nah, Jadi bukan kelas ruko sih sebenarnya, mini building lah. mini building dia masuknya 1400 meter gitu kan. Gitu. Dan masih Kondisi sekarang ini masih terpakai Pak, masih terpakai. masih dipakai. Jadi Peruntukan apa Pak dipakai? sebagai kantor Pak. Sebagai kantor ya sekarang ya, kantor dipakai kantor oleh Jetras juga. Iya. Pak. Kita ada satu divisi yang kita tempatkan di sana.
Oh, baik gitu. Oh, ini dia nih. Ini dari samping ya, view dari Ya, samping. parkirnya jadi lewat dari situ ya, Pak ya. Ya, Oke, selanjutnya ini menarik sih Pak, gitu kan ada mini building di daerah tengah kota dijual di bawah pasaran gitu dan itu udah diskon lebih dari 10 miliar tadi Pak. Nah gitu. Oke, selanjutnya ada di Ciledug Raya ya Pak ya ini ya. ya betul. Ini ada di Ciledug Raya. Ini persis di depan Migacuan, Migacuan Cipulir ya, Ciledug. Hmm, Persis di seberangnya Migacuan. di seberang Migacuan tadi Betul. gitu. Ini dekat ini Budi Dan ini Luhur ini, ya, Pak ini ya? nih AJB lelang atau AJB. CC? AJB juga. AJB juga. Oh, menarik banget gitu kan. Jadi cuma tinggal AJB sama Jetras gitu. Makanya Punya kan kita- Jetras juga, Pak? Iya, kita kan bilang Jitras itu ada AJB, ada CSI, lelang, ada CSI. lelang gitu, Jadi ada. berbagai macam kalau mau apa ya kita ada. Ya, tinggal dari calon buyer sama calon investor needs-nya ada Iya, di mana benar, gitu kan. benar. Jadi dan ini baru sebagian aja yang kita showing gitu ya, Iya. Pak ya. Gitu. Jadi ada ruko juga komersil di Ciledug Raya gitu kan. Untuk harga ini bisa di-spill, Pak. Ini udah harga Diskon. Ini udah bottom harga diskon. atau udah harga diskon ini ya? Udah harga diskon. Oke, memang harga sebelumnya berapa, Pak? Bu? Oh, 8,5 miliar dan ini udah didiskon dan mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa layangkan surat minat dan mungkin ada diskon-diskon lagi, Pak. Bu. Bisa. Bisa. Yang penting minat dulu gitu. Bisa dikondisikan. Tapi faktor pertama harus ada tuh minat dulu gitu kan. Minat dan serius. Oke. Betul. Siap. Ya, ini dari depannya. Dan itu kalau yang AJB kita bisa dapat foto dalamnya ya Pak ya, jadi lengkap dan kita bisa survei ya Pak. Bisa. Kalau AJB bisa. Kalau yang ini kita kuncinya juga di kantor kita. Oh, I see. Berarti enak banget nih Jetras nih. Aset-aset yang berarti awalannya juga base-nya dari lelang juga gitu kan, ataupun dari CSI dan akhirnya dijual beli biasa gitu dan Iya. itu bisa survei gitu kan, menarik. Oke. Wah, ini yang pernah kita survei nih Pak. Beberapa kali kita survei. Perumahan Puri Gading gitu kan. Itu boleh Pak ditambahkan. Kalau saya sih ini sih murah. Ini murah. Gitu. Ini the matter of time lah. Cuman masalah waktu lah pada akhirnya kejual gitu kan. Dan ya insya Allah setelah podcast ini ya bisa langsung terjual lah ya. Oh, amin. Amin. Oh, dan spill juga ya. Gitu. Boleh di Spill spill. juga untuk yang unit ini Jitras ini juga bukan cuma beli barang yang ada udah gitu itu yang di-selling enggak. Ini tuh udah kita renov juga loh sama Jitras. Dirapihin juga loh. Nah iya, makanya yang menarik salah satunya dari Jetras itu nggak menjual dengan kondisi as is, tapi dipermak dulu Iya, gitu kan, dicantikin dulu sama Jetras, Benar. baru dijual dan itu masih tetap harganya di bawah market gitu Betul. kan jualnya. Jadi kayak layak untuk dijual kan. Jadi kan kita juga pasti ngeliatnya di selling masa jelek sih gitu. Kita Iya. bagusin dikit lah ya. Jadi kayak gini. Dan ini menurut saya yang jadi selling point perbedaan antara Jetras dengan bank-bank yang lain. Kalau bank lain benar-benar as is tuh. Iya. Gitu kan, tapi kalau Jetras ya memang dipermak dulu. Dan saya tahu ini market value-nya ini 2,7 ya Pak Bu ya. Limitnya 2,8 diturunin lagi jadi 1,7. Iya, market value-nya 2,8 dan bakal dilelang di 1,7 miliar. Betul. Gitu. Ini dilelang nih udah ada spill tanggalnya enggak? Belum sih. Kita bakal lelang kapan? Belum. Lagi proses. Lagi masih on proses ya. Harga Sih, juga masih bisa gitulah. masih bisa. Masih bisa lagi kok. Iya, kita sama masih bisa. Ini 1,7 masih bisa lah mau nawarin berapa. Kasih Oke. aja. Dikesin aja Ah, Mas. biar tapi cepat. tapi AJB yang tadi juga bisa dicesiin nggak? Kalau yang tadi itu sebenarnya Nggak bisa. Kalau opsinya udah AJB ya berarti AJB aja. Ya. Tapi kalau yang lelang masih ada pilihan CSI. CSI. Oke, get it. Gitu. Dan harga CSI ini lebih murah dibandingkan harga yang ditampilkan. pastinya. Pastinya. Ya udah. Oke, ini sih mantep sih yang tadi Puri Gading. Selanjutnya kita ada di Ini ada ruko di Bintara Raya. Bekasi nih, Pak. Ya, maksudnya Bekasi, jadi nggak jauh dari kalau dari Jakarta tuh lewat jalan Ngurah Rai, tembusan Rai ke arah pintu tol. Nah ini nggak jauh dari situ lokasinya. Strategis, rukonya ruko gandeng. Kita jual satu-satu sih.
boleh beli satuan maksudnya. Oh, ada. Jadi ada ruko gandeng dan ini itu yang di sebelah mananya tuh Pak? Di kiri atau kanan yang ada banner? Dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, yang 1.091 yang luas Oh, itu 89 ini yang kiri atau kanan? sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang bukan ada banner. Bukan yang SQ 7 yang bukan ada banner. Oh. Itu SQ 7 yang kanan juga harganya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Lebih murah sedikit karena luasnya lebih kecil, 2 meter. Ya, ini kan gandeng kan ada dua kan yang berarti yang dijual 1 miliar itu ya memang di sebelah kirinya aja gitu kan. Ini dijual AJB, CSI atau lelang? Kebetulan bisa AJB karena debiturnya sudah proses perdamaian, udah signing perdamaian. Udah tanda tangan perdamaian Dia tadi. keras, jadi pembeli bisa debitur mau. Memberikan bukan, dia mau tanda tangan bukan memberikan kuasa. Jadi dia bersedia tanda tangan AJB. Oke, ini murah sih ini sih 80 di Bintara gitu. Dekat tol lagi dia. Kalau market value-nya di angka 1,5 ya. Tapi real di lapangan ada yang jual 2 sampai 2,5. Jadi ya ini karena appraisal lelang. Harganya lebih murah lagi tuh dibandingkan appraisal biasanya tuh. Gitu kan. Oke, selanjutnya kita ada di Jalan Cempaka Putih. Wah, ini demandnya tinggi Pak di Cempaka Putih Pak. Iya. Ini Cempaka Putih Timur ya Pak ya. Untuk row jalan nih bisa muat berapa mobil Pak? Ini 2 mobil sih, 2 mobil pas ya. 2 mobil. 2 mobil pas di sini. Dan harganya 10 juta per meter. Dan mekanisme penjualan secara lelang CSI? AJB juga. Oh, ini AJB juga. Wah, ini murah sih. Ini cuman memang balik lagi the matter of time ini. Ini pasti digigit sih ini. Ini daging sih ini. Cempaka Putih Timur 2 jalan mobil gitu kan. Harganya 10 juta per meter gitu kan. Dan AJB lagi. Gitu. Kalau AJB gitu berarti dari Jet Race itu yang nanti menengahkan ya gitu ya. Ini biasanya kalau udah AJB gini itu yang tadi diceritain sama Pak Aji, kita udah perdamaian. Jadi ya itu udah perdamaian, makanya kita bisa AJB. Sebelumnya sih ini belum bisa, tapi kemarin udah akhirnya kita berdamai, dia akhirnya mau ngelepas. Ya udah bisa. Dan dia dijual. tanda tangan bersedia tanda tangan AJB tadi. Gitu. Jadi Jitras itu nggak cuma gitu aja, makanya ada yang kita coba timnya buat perdamaian, ada timnya buat semua kita upayakan gitu. Iya. Buat pembeli di Jadi Jitras memang main nyaman. fokus skupnya memang udah dilelang, udah masternya lelang lah ya. Wow. Kalau itu wow. Nah, udah ada timnya masing-masing gitu kan. Oke. Gitu. Tapi ini sih murah sih. Menarik sih ini sih. Gitu. Oke, sekarang kita ada di Pulau Gadung Trade Center, berarti dekat sini ya, Pak Iya. ya? Gadung Trade Center. Oh, ini yang tadi nih. Bukan. Bukan. Tapi ini AJB juga ya, Pak? Ini kebetulan juga AJB. Kebetulan debiturnya juga sama men. Debiturnya sama gitu kan. Bisa AJB dan AJB-nya itu di 2,4. Berarti yang tadi AJB juga yang angka-angka yang udah di showing sekarang ini tetap masih berpotensi untuk bisa turun lagi. Tinggal tergantung penawaran. Gitu. Cuma emang kalau di angka likuidasi yang bawah itu Sebenarnya udah liquid. iya betul udah. Kalau yang AJB ini minimal di angka likuidasi. Oh, minimal di angka likuidasi berarti udah nggak bisa turun kalau AJB. Kecuali yang tadi lelang atau CSI ya. Ya. Kalau yang perdamaian ya, kalau yang tadi kan beda, dia kan memang aset kita sendiri masih bisa nego banget. Oh gitu. Jadi perdamaian berarti kita sama sekali nggak ada ruang untuk negosiasi lagi. Enggak, kalau udah perdamaian sih enggak. Nah, yang enggak gimana ya? Karena dia udah berasa damai, udah AJB kan kita nggak bakal ribet lagi nih proses belakang. Jadi ya udah ngikutin harga yang udah tertera di sana. Oke, selanjutnya kita ada di gudang padat karya di Tangerang ya, 10.000 meter loh, 1 hektar gudang. Gitu kan. Dan ini AJB. Kacau nih. Ya, kacau ya. 1 hektar gudang gitu kan luasnya. Ini murah Iya. banget loh. Ini Makanya AJB lelang atau CSI, Pak? ini lelang. Oh, ini lelang. Jadi nanti tanggal 15 besok
15 Juli besok nih. Ah, ah. Ini kita akan melakukan lelang kedua nanti di angka likuidasi nanti. Langsung Di di liquid yang tadi 14,4 M 14,4 ya. ini gitu. Sedikit coba Pak dijelasin Pak, kalau udah lelangnya showing tanggal begini masih ada chance untuk beli chassis gak? Karena kan chassis kan kalau dari kita berbincang tadi harganya itu masih bisa lebih murah dibandingkan lelang. Gitu. Masih ada chance gak tuh Pak buat diambil chassisnya? Kalau misalnya kalau untuk apa namanya tanggal lelangnya di minggu depan ya, ini kan si debitur ini dia punya beberapa aset bang. Jadi kalau misalnya memang chassis di kita itu harusnya kan beli semua. Tetapi kalau misalnya kecuali kalau misalnya dia ini satu, sebenarnya sih masih bisa diobrolin gitu. Ataupun kalaupun misalnya memang tidak ada apa yang minat untuk lelangnya, ya itu bisa dikondisikan juga untuk kita jual chassis. Pada prinsipnya kalau misalnya chassis di kita, kalau misalnya ini kan kebetulan satu debitur ini punya beberapa aset. Ah, Jadi kalau chassis di kita itu per debitur kita belinya. per debitur. Ya, bukan Nggak per bisa aset. parsial. Nggak bisa per aset. Jadi kalau mau beli ini harus gelondongan sama yang lainnya satu debitur itu. Oh, Tapi I see. makanya itu kenapa dia harus beli lelang biar bisa satu gitu. I Tapi see. kalau misalnya dia satu debitur cuma satu aset, pada saat kita lagi proses lelang penetapan nggak ada nih lelang masih 1 bulan lagi, belum ada calon buyer, terus ada yang calon buyer maunya beli chassis, kita bisa dia secara Bisa, chassis tapi oh, kita kasih tahu ini lagi proses lelang loh, Jadi nanti dia lanjutin boleh, kalau kita mau batalin juga boleh, jadi ada opsi di ada cancel. opsinya kalau satu debitur satu aset. Oke. Kalau jadi- satu debitur rame aset dia harus beli Belinya semua, gelondongan. gelondongan. Iya, bundling gitu. Iya. Nggak bisa parsial Nggak gitu. bisa kecuali secara lelang Kecuali secara lelang. gitu. Oke, get it. Boleh, Pak. Ayo kita lanjut. Boleh, mau beli? Oh, kira mau beli. Gitu. Yang penting kita udah dapat informasinya dan Oh, teman-teman calon buyer dan calon investor yang nanti nonton podcast ini juga udah dapat informasi detail dari Jet Trust gitu Iya. kan. Wah, ini di Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading. Ini juga strategis banget ini di Boulevard Barat Raya. Iya. Lokasinya ini 3 lantai rukonya dan kondisinya sudah kosong. Kita jual ini dengan cara ini juga ada opsi perdamaian sih, jadi kemungkinan bisa AJB juga seperti itu. Dan kalau harga 10M yang ditampilkan ini berarti kita ini dijual dengan opsi Dengan opsi bisa AJB Pak. 10M ini AJB. Betul, tapi dengan angka minimal yang likuidasi. Berarti minimal di 10M tadi gitu. Ini udah turun limit, turun 5M malah. Oh, iya, iya. 15 lebih gitu. Oke. Berarti kita juga bisa survei juga kalau yang AJB tadi. Nanti kita bahas, Pak. Sebenarnya ada yang membuat saya bertanya-tanya tuh tentang AJB gitu kan. Mungkin kita bahas setelah showcase gitu kan. Selanjutnya kita ada aset di Jet Trust, ada aset di Alam Sutra ya, Pak ya. Alam Sutra. Ini juga mini building sih, Mini building ya. bukan ruko. Jadi kelasnya emang dia dari 2 lantai. Dan ini mekanismenya AJB. Ini lelang, Oh, ini lelang. ini lelang. Ini kebetulan nggak bisa AJB. Oh ya. Dan ini debiturnya ada satu aset atau debiturnya Ini ada 3 aset, 2 aset lagi di Lampung. Gitu. Jadi kita kalau di Jadi memang kita harus lebih detail lagi ya kalau untuk membahas tentang CC-nya ya. Jadi memang case by case kita harus tahu debiturnya gimana, ya kan milikin berapa aset gitu kan. Oke, clear Pak. Gitu. Selanjutnya Jet Trust punya aset di Kebon Jeruk. Wah, ini murah loh Kebon Jeruk, 10 juta kalkulasinya per meter. Gitu. Ini Kebon Jeruk ini asetnya dijual AJB juga, Pak. Ini kebetulan chassis. Oh, ini chassis-nya. Wah, ini murah sih. Dia nggak cuma kalau chassis dia debitur ini punya berapa dua aset. Kalau mau beli dua-duanya. Oh, ini yang 9M ini chassis-nya. Satu unitnya. Satu unitnya. Karena ada 2 unit. Nanti kita lihat lagi angkanya di
debiturnya ini berapa. Ini kan kita cuma Ah, ah. harga isi rumahnya kan, satu kalau misalnya kita lelang kan. Nah, Dan ini kalau kalau lelangnya 9M. iya 9M, tapi kalau chassis kita kan nanti perhitungkan debiturnya. Mm-mm. Itu kan ada 2 aset nih. Mm-mm. Nah, itu Dan satu aset lagi akan kita showing juga di sini, Bu. dimasukin nggak ya? Nggak ada di sini. Oh, enggak kita masukin ya. Gitu. Emang sengaja kita rahasiain, jadi biar Ah. penasaran. Oh, iya. Kasih Robi. Penasaran Ya, satu lagi yang mana mana ya, nih? penasaran. Ya Ya, sih, kan? kata kita. Kebun jeruk 10 juta per meter tapi satu lagi Satu harus lagi beli apa ya? kan? Apaan? Oke. Selanjutnya Jetros punya di Cilandak. Wah. Cimanggu. Cimanggu dong. Oh, Cimanggu, Cimanggu Jo. Iya. Oh ya, Cimanggu ya, Cimanggu Bogor ya. Iya. Wah, ini murah ini, Pak. Ini luasnya hampir 2000 Pak, 1980. Heeh. Jadi kemungkinan kayaknya 4 kafling jadi satu lah, karena di sana rata-rata per kafling 500 meter, ini hampir 2000 gitu kan. Nah ini proses transaksinya harus lelang. Harus lelang karena chassis-nya yang tadi bundling. Chassis bisa, chassis atau lelang, tapi nggak bisa AJB. Iya, maksudnya chassis-nya satu aset doang. Ini cuma satu aset, Dan tentunya chassis-nya pasti lebih murah. chassis lebih murah. Pasti. Yang ini kondisinya kosong, Pak. Ini masih dihuni Pak, masih dihuni sama debitur. Masih dihuni ya, Pak. Masih dihuni. Oke. Oke, kita juga ada di Cipete ya, Pak. Haji Jian ini juga yang saya tanyain terus deh. Pak Bu, ya. Oh iya. Haji Jian ini gitu kan, tapi sempat salah objek kita. Gitu kan, kita mengira The Cove-nya. Yang di sebelahnya kan ada The Cove Ya, tuh. betul, ada The Gitu Cove. kan, ternyata yang di sini gitu kan. Tapi ini primadona loh Pak, aset ini di Jaksel, Mm-mm. nggak jauh dari Blok M ya. Ya lokasinya yang strategis. Ya, Gitu. akses transportasi umum juga itu sangat dekat gitu. Jadi memang menarik banget ya Pak ya gitu. Balik lagi aset-asetnya cuma tinggal nunggu waktu aja nih Pak sampai akhirnya Tunggu waktu laku. aja. Sama kita mencari dan memastikan investornya kan Nah, punya duit apa enggak, itu yang paling penting. Itu yang Kalau paling- nawar-nawar aja kan, ya semua kan bisa-bisa aja. Iya, Tapi tingkat keseriusannya ini loh. tingkat keseriusannya Ya. ini. Oke, siap. Nah, berarti ini untuk showcase asetnya untuk sementara ada 12 yang tadi dan itu menarik semua Pak. Tapi ada 2 sih Pak yang ngeganjel gitu kan. Pertama terkait AJB Pak, Bu, gitu kan. Kalau AJB ini nih mekanisme pembagian itu bagaimana Pak, Bu? Maksudnya seperti pajaknya gitu kan, apakah sama pajak ada PPH, ada BPHTB gitu kan. Ya udah kita bagi 2 aja. Nah, terus notaris gitu kan. Gitu. Dan ini yang perlu informasi ini yang kita harus sampaikan ke calon buyer dan calon investor gitu kan. Jadi untuk aset AJB yang kita jual ini sifatnya bersih Pak ke kita Pak. Jadi di angka likuidasi minimal Heeh. sih ke Jetras. Jadi pajak pembeli, pajak penjual, dan notaris ditanggung sama buyer. Oh, jadi angka-angka yang tadi kita showing itu ya memang udah angka yang harus bersih diterima oleh Jetras. Betul. Oke. Jadi biaya Heeh. sama pembeli. Biaya-biayanya ditanggung sama pembeli gitu. Tapi memang udah diskon juga sih ya. Iya. Udah diskon. Udah diskon, Udah diskon direnov, 30 sampai biar- 50% sih saya lihat sih gitu. Tapi kan kita harus menjelaskan itu kan ke calon pembeli dan calon investor yang lagi nonton kita Betul. gitu kan. Jadi sebenarnya udah didiskon 30 sampai kalau saya lihat tadi bahkan ada yang sampai 60% ya Pak ya. Ada. Gitu kan dari market gitu kan. Jadi sih udah sewajarnya juga gitu kan. Gitu. Oke, Pak, Bu. Yang kedua, aset-aset lelang di Jetras ini itu bisa dibeli melalui mekanisme KPR. Enggak. Enggak, jadi Enggak. memang cash only ya. Cash only, dan kita membebaskan untuk investor atau calon buyer yang mau pakai bank apapun terserah. Kalau dia mau proses, misalnya ada juga sih memang investor yang dia punya limit nih di bank X ya misalnya. punya plafon. Punya plafon. Udah deal sama kita negosiasi, ada persetujuan dari kita itu buat cairin, itu bisa. Tapi ke kita harus masuknya
cash. Cash. Jadi berarti tinggal kredit di bank X tadi Iya, gitu kan. karena kan biasanya kita bukan lembaga keuangan. Oh iya benar. Iya. Karena aset manajemen ya. Itu pertanyaan saya banyak banget yang nanya kayak gitu ke kita. Bisa nggak nih ya lewat KPR atau bisa fix loan? Kadang-kadang kan kalau Iya. misalnya aset itu kan, Ah, ah. balik lagi kita perusahaan cesor. Terima kasih Pak Bu atas waktunya. Gitu. Makasih juga untuk calon buyer, calon investor yang udah nonton kita saat ini. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Birmalen, wujudkan mimpimu. It's playtime.